peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali menilai Amerika Serikat benar-benar menghemat rudal Patriot dengan keputusan menghentikan sementara serangan ke Iran. Selain itu, Amerika Serikat juga masih harus memikirkan potensi ketegangan Taiwan supaya tidak dicaplok Tiongkok dan perang Rusia-Ukraina supaya Ukraina tidak dikalahkan Rusia. Berikut ulasannya untuk Anda. Bang, bagaimana Anda membaca keputusan AS menghentikan serangan ke Iran? Iya, Galih, ini sebenarnya terjadi akibat kombinasi beberapa faktor. Tetapi harus kita ketahui, Galih, memang faktor utamanya ialah Amerika Serikat sudah kehilangan stok rudal Patriot yang itu berfungsi untuk mencegah serangan membabi buta yang dilakukan oleh Iran. Jadi memang betul, Amerika Serikat itu udah menghabiskan sekitar 1.500, bayangkan ya, 1.500 rudal Patriotnya, sedangkan yang tersisa sekarang itu hanya 1.000. Maka Trump ini gambling. Kalau dia paksakan perang itu terus berlanjut, itu akan menguras kapasitas rudal Patriotnya Amerika Serikat yang sekarang hanya tinggal 1.000. Problematikanya, kalau rudal-rudal ini dihabiskan hanya untuk melawan Iran, wilayah Taiwan itu dalam posisi yang sangat riskan untuk bisa kemudian dicaplok oleh Cina. Yang kedua, Ukraine. Kalau kemudian rudal ini juga dihabiskan untuk bertempur melawan Iran, Ukraine juga akan dengan mudah itu kemudian dikuasai oleh Rusia. Maka ini menjadi pertimbangan yang sangat strategis. Problematikanya, Gali, untuk membuat refueling ya atau recovery kemampuan rudal Patriot, itu untuk bikin rudal Patriot aja, itu bisa memakan waktu 1 tahun sampai 2 tahun, Gali. Sedangkan perusahaan yang membuat rudal Patriot seperti Lockheed Martin, itu hanya bisa memproduksi 600 rudal per hari, per tahun gitu. Bayangkan ya, dia cuma bisa memproduksi 600 rudal Patriot per tahun, sedangkan Amerika aja udah tinggal sisanya 1.000. Maka kemudian inilah yang dicari oleh Donald Trump, hingga akhirnya kemudian menghentikan serangan kepada Iran. Apalagi ini masalahnya, Gali, Iran ini udah bisa mengetahui di mana titik-titik lokasi strategis pangkalan militernya, tentara-tentaranya, lokasi tempat menginap gitu. Karena Iran berhasil melakukan serangan jamming kepada sistem 5G-nya Amerika Serikat yang kemudian sinyalnya itu kemudian shift kepada sinyal 2G atau 3G yang kemudian itu dengan sangat mudah ditembus oleh Iran gitu. Artinya seperti ini, Bang Pizarro, spekulasi serangan dihentikan ini karena memang rudal dan amunisi menipis, ini benar ya? Sementara di sisi lain kan memang AS ini sudah mengajukan dana tambahan untuk perang sekitar 94 miliar dolar AS kalau nggak salah. Itu artinya seperti apa untuk membaca hal itu? Problematikanya, Gali, rudal Patriot itu walaupun duit peti cash Amerika ada, itu kan nggak bisa dibuat dalam hitungan jam, dalam hitungan bulan. Rudal-rudal canggihnya THEED, rudal Patriot, itu hanya bisa kemudian diproduksi dalam hitungan 1 tahun dan 2 tahun. Itu waktu sangat lama gitu. Maka kemudian ini Trump agak kemudian mengendorkan serangan kepada Iran. Apalagi terbukti 13 hari 13 malam serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Iran itu terbukti gagal memenuhi 2 faktor utama. Pertama, melemahkan kemampuan militer Iran, kemudian memaksa Iran membuka Selat Hormuz gitu. Ini yang terjadi, Gali. Ini yang kemudian membuat Trump sekarang pusing 7 keliling, frustasi, karena cara apa lagi harus dia lakukan? Blokade ekonomi tidak bisa memaksa Iran membuka Selat Hormuz, diserang juga wilayah Iran, itu Iran juga tidak melemah, bahkan yang terjadi, dia kan malah tambah keras ya kan, seperti itu. Nah, makanya kemudian ada faktor yang lain, kemudian kenapa dia kemudian menjeda, itu kemudian mendorong kembali Qatar, mendorong kembali Pakistan untuk berbicara kepada Iran agar kemungkinan bisa kembali ke meja perundingan. Tapi problematikanya gaya diplomasi Trump, gaya tuntutan Trump belum tentu mau diinginkan oleh Iran. Karena selama Trump dia mengincar 100% kemenangan dalam negosiasi dan Iran tidak mendapatkan apa-apa, saya kira Iran tidak akan pernah mau masuk meja perundingan. Dia kan mau berunding, mau negosiasi, kan bukan untuk menyerah, tapi bernegosiasi. Faktor yang lainnya itu, Gali, permasalahan utamanya ialah sekarang bukan masalah mau bagaimana mengembalikan Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan, tapi problem utamanya, tantangan utamanya ialah bagaimana Iran itu mau percaya, mau kembali trust kepada negosiasi, kepada diplomasi setelah berkali-kali kan dia dikhianati oleh Amerika Serikat. Ini menurut saya yang kemudian akan sangat susah, walaupun serangan dihentikan, akan sangat susah memaksa Iran lagi ke meja perundingan karena terbukti negosiasi, diplomasi, dialog sama Trump. Semakin sering mereka dialog sama Amerika, semakin sering juga Iran diserang. Begini, Bang Pizarro, menurut Anda siapa yang saat ini pegang kendali atau mendominasi soal perang? Apakah Iran, AS atau keduanya?
Saya kira Iran sekarang mendominasi, Gali. Kita nggak bisa kemudian mengatakan Iran tidak mendominasi, karena buktinya ketua DPR Amerika Serikat, Mike Johnson, orang Republik, udah bilang, udah Trump, kamu berhentilah melakukan serangan kepada Iran, keluarlah ke medan konflik, kembali ke meja perundingan. Itu Mike Johnson aja, ketua DPR Amerika Serikat, yang itu pendukung Trump, udah kayak bicara kayak gitu, Gali. Karena terbukti serangan udah 5 bulan ini terbukti tidak bisa menekan Iran, tidak bisa memaksa Iran dan lain sebagainya. Dan menurut saya Donald Trump memang mau tidak mau harus masuk ke meja perundingan, tetapi dia tidak bisa menuntut 100% keinginan Amerika Serikat. Itu harus ada win-win solution di antara keduanya. Di situ saya kira Iran baru mau kembali ke meja perundingan, kali. Gencatan senjata ataupun saat ini serangan dihentikan baik antara AS dan Iran menghentikan serangan. Namun perundingan atau negosiasi yang secara resmi ini belum dilakukan. Menurut Anda apa yang menjadi kendala dalam hal negosiasi kali ini? Begini, kalau dalam diplomasi ya, saya mempelajari banyak diplomasi, penelitian soal diplomasi. Begini, Gali, kalau ingin memaksa Iran kembali ke meja perundingan, Iran itu harus melihat political will, itikat baik Amerika Serikat untuk kemudian bisa merayu Iran ke meja perundingan. Contoh, Gali, yang simpel ialah misalkan, bagaimana kemudian Amerika Serikat mau mencairkan dana-dana Iran yang selama ini dibekukan oleh Amerika Serikat. Mungkin nggak 100%, Gali. Mungkin dicicil aja, kasih DP 20% down payment-nya atau 10%. Kan Iran melihat, oh ini ada itikat baik dari Amerika Serikat mau masuk ke meja perundingan, buktinya dana-dana yang saya dibekukan itu dicairkan. Tapi tanpa ada jaminan, tanpa ada konsensi yang positif bagi Iran. Sulit kalau cuma retorika, kalau cuma bujukan diplomatik tanpa ada tindakan yang sangat konkret. Yang kedua, misalkan Amerika Serikat itu kemudian mencoba mencabut kembali blokade yang dilakukan oleh mereka kepada Iran. Selama Hormuz masih diblokade oleh Amerika Serikat, apalagi dilakukan serangan. Selama itu pula, menurut saya itu tidak akan terjadi diplomasi. Kalaupun ada, itu yang kayak seperti terjadi sekarang, Gali. Diplomasi, negosiasi, ada kesepakatan, tapi saat itu dilanggar juga gitu. Menurut saya ini yang bisa dipakai Amerika Serikat untuk membawa Iran kembali ke meja perundingan. Ada konsesi yang diberikan kepada Iran agar membuat mereka yakin bahwa memang ada jalan damai ketika mereka berdiplomasi dengan Donald Trump. Meski Amerika Serikat kembali membuka peluang perundingan damai, pola negosiasi yang disusul ancaman maupun serangan dinilai membuat Iran semakin kehilangan kepercayaan terhadap proses diplomasi. Iran disebut tetap membuka ruang dialog, namun sekaligus memperkuat kesiapan militernya untuk mengantisipasi potensi serangan baru. Sementara itu, opsi operasi udara Amerika Serikat dinilai masih menjadi ancaman yang paling nyata. Berikut analisis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur dan pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Ali Abbas. Statement yang mungkin kita bisa ambil dari salah satu speaker dari Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa sebenarnya Iran selama ini bukanlah pihak yang tidak ingin bernegosiasi gitu. Namun negosiasi yang dimaksud Iran adalah tentu juga sudah lelah selama ini juga dalam tanda kutip dikhianati begitu ya oleh Amerika Serikat, karena ketika negosiasi diserang. Nah, tentu ini akan membuat Iran justru mempertahankan posisinya dan justru meningkatkan kekuatannya juga, dan tidak hanya mempercayai statement-statement negosiasi yang disampaikan. Satu statement yang cukup menarik dari Arabji ketika diinterview oleh salah satu media internasional adalah bahwa berbeda ketika Iran bersiap-siap bernegosiasi, duduk di meja negosiasi, namun di saat yang sama mereka juga siap untuk dibom negaranya. Jadi ini adalah statement yang sangat kuat menurut saya, yang menunjukkan bagaimana arm atau persenjataan dan kekuatan militer gitu ya, ini sudah dipersiapkan juga oleh Iran ketika dia bernegosiasi, Mas Budi. Oke, baik. Saya ke Mas Anton kembali. Mas Anton, jika kita melihat untuk Amerika Serikat dan juga Iran ini, tadi sempat ada ancaman yang dikeluarkan soal bakal lebih besar daripada Epic Fury gitu. Apakah kemungkinan bakal terjadi dan apakah misalnya Amerika Serikat membuka opsi untuk bisa menyerang lewat darat? Kalau misalnya sejauh ini kalau penerbangan lewat darat belum terlihat. Tapi kalau misalnya lewat udara udah jelas, karena bagaimana misalnya sudah terjadi peningkatan sorti untuk pesawat ya, pesawat tanker untuk dalam konteks air fueling gitu, itu yang masuk ke misalnya ke Israel gitu. Jadi kalau untuk potensi adanya serangan yang dari jarak jauh maupun juga dari udara itu tetap terbuka gitu. Ini dilihat dari bagaimana ada kesiapan dari armada udara itu satu. Kalau misal dari armada
darat sih sejauh ini belum, karena dugaannya adalah bagaimana kemudian misalnya Amerika Serikat mempersenjatai Kurdi di bagian Irak untuk melakukan pemberontakan misalnya. Jadi dia menggunakan proksi gitu. Itu yang sejauh ini bisa dilihat. Tapi juga harus dilihat Mas Bre tadi, kalau misalnya terkait dari pertanyaan Mas Bre kepada Mbak Fauzia, ketika Iran memang selalu menyatakan demikian, tapi kita harus melihat bagaimana gesturnya Iran ini kan juga secara aktif gitu ya, secara aktif kayak tadi mendatangi Islamabad, Menteri Dalam Negerinya, lalu juga Arakci juga bertemu. Itu artinya apa? Memang para pihak yang bertikai itu sama-sama juga gencar melakukan backdoor diplomasi. Bagaimana mereka mencoba membuka semua potensi agar apa? Agar minimal terjadinya gencatan senjata, gitu ya. Jadi gencatan senjata. Jadi mereka ada rehat dulu sejenak. Jadi mungkin tidak bicara bahwa nanti akan bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, gitu. Tapi minimal ada jeda, ada pause dari serangan ini. Ini yang saya lihat bahwa para pihak menggunakan mediator untuk saling bertukar pandangan. Walaupun sejauh ini misalnya masih terlihat belum punya indikasi bahwa ini akan bergerak menuju yang lebih baik, Mas Bre. Oke, baik. Nah, ini saya mau tanyakan juga ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, jika kemudian opsi yang dipilih Amerika Serikat saat ini selain bernegosiasi di belakang, kita tidak tahu seperti apa berjalannya, tapi juga ada serangan-serangan. Walaupun Jumat Sabtu ini, kalau menurut Mbak Cempaka tadi tidak ada gitu ya, kita belum melihat adanya serangan. Anda melihatnya, cara-cara yang digunakan Amerika Serikat ini untuk terus menekan Iran dengan nyerang-nyerang terus, intinya sampai Iran dalam tanda kutip tunduk. Apakah Iran memang akan tunduk atau tidak akan terus melawan sampai mereka bisa mencapai ataupun tidak tidak kalah lah dengan Amerika Serikat? Tentu kalau kita lihat, kita harus memandang kembali pada diskusi taktik yang digunakan oleh Iran, yaitu taktik perang asimetris, yang artinya memang tujuannya itu untuk bertahan, Mas Bri. Jadi untuk bertahan dan untuk tetap stabil dalam konteks atau bahkan pada kesempatan-kesempatan tertentu tadi disampaikan juga oleh Mas Anton, misalnya penambahan jangkauan dari rudal dan lain-lain. Ini sebenarnya bagian ketika tentu saat menarik nafas tadi dia juga masih ingin juga melakukan serangan balasan begitu. Jadi dalam konteks ini tentu kemenangan bagi Iran adalah ketika dia bisa mempertahankan stabilitas begitu ya, dan juga bahkan ketahanan masyarakat dan juga kondisinya di saat tekanan ini semakin tinggi, Mas, tekanan militer dan juga jangan lupa tekanan ekonomi, karena dalam konteks Selat Hormuz yang membutuhkan Selat Hormuz bukan hanya global saja, tapi justru Iran sendiri juga sangat membutuhkan Selat Hormuz begitu ya. Jadi dalam konteks ini tentu ketika serangan yang bertubi-tubi tadi dilakukan, yang sifatnya kalau Amerika Serikat ini serangannya adalah sifatnya vertikal, yang artinya terus-menerus menambah intensitas serangan, sedangkan kalau yang kita lihat dari Iran sendiri, balasan yang terukur dari Iran tentu akan sifatnya sama, yaitu menambah aktor-aktor yang dilibatkan dalam perang ini, yang tentu saja saat ini sudah kita lihat berbedanya strategi aktor tersebut, Mas Bre. Oke. Nah, dengan serangan vertikal yang terus dilancarkan oleh Amerika Serikat, Mas Anton, apakah kemudian Iran ini bisa dalam tanda kutip kita lihat sudah mulai melemah, atau tadi tetap saja dengan strategi yang asimetris mereka tetap bisa bertahan dan juga melawan dengan lebih presisi? Iya, kuncinya asimetris adalah seberapa lama dia mampu bertahan gitu. Itu yang selalu ditunjukkan Iran. Jadi bahwa hari ini tidak ada serangan tapi besok kemudian ada serangan dua, itu bagi Iran sudah cukup. Itu adalah strategi perang asimetris. Asimetris itu berapa lama dia bertahan. Dan itu yang ingin ditunjukkan oleh Iran. Banyak pihak mengatakan bahwa Iran kali ini itu punya strategi bagaimana untuk semakin menurunkan jumlah interseptor yang ada di kawasan gitu. Jadi dia melakukan kombinasi itu gitu. Jadi kombinasi serangan misal dan drone, apalagi itu semakin presisi, itu untuk semakin mempercepat gitu ya, deplesi stok interseptor. Jadi kalau stok interseptor itu di kawasan makin melemah, itu artinya yang kawasan yang menjadi rentan, dan itu strategi yang patut dicermati. Kenapa Iran misalnya dia mampu untuk bertahan semakin lama, karena tahu kalau semakin lama interseptor semakin berkurang, maka tingkat kerentanan di kawasan itu semakin meningkat. Karena bagaimanapun juga kan kawasan juga punya problem domestik yang nggak kalah hebat. Ketika misalnya ekonomi mereka anjlok, terdampak, tentu saja ini punya kemungkinan untuk kemudian menimbulkan gejolak domestik. Ini yang kemudian Iran dengan cermat memperhatikan itu, bagaimana
ada double pressure, triple pressure yang ingin dilakukan, dan itu juga dilakukan menyebar ya, tidak hanya berfokus pada Amerika semata, tapi juga bagaimana dia menekan negara-negara sekutunya Amerika Serikat di kawasan untuk juga memberikan tekanan kepada Amerika Serikat selain dari tekanan ekonomi akibat blokade Selat Hormuz, Mas Bre. Oke, Indeks ekonomi